Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tidak bosan menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan bersama ya. Bila di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kemarin sudah membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, kali ini yang akan kita bahas adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahirnya kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Penggagas atau pencetus ide atau yang memiliki inisiatif adalah dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pendirinya yaitu Dr. Sutomo dan para pembelajar Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa pada tanggal 20 Mei 1908. Pergerakan Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya organisasi ini menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, istilah Budi Utomo dapat diartikan sebagai perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai, atau tabiat. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi masyarakat Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Oleh karena itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Sehingga tujuan dari Budi Utomo adalah 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu mencapai kemajuan bangsa. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik dan industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Pada 10 tahun pertama, Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, dan Pangeran Aryo Noto Direjo dari Keraton Pakualaman. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, terjadilah Kongres pertama Budi Utomo yang berada di Yogyakarta. Hasil Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta tersebut adalah: pertama, Budi Utomo tidak berpolitik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. Yang keempat, Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Pergerakan kebangkitan nasional tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada pihak-pihak yang menjadi pelopor tergeraknya rasa persatuan dan kesatuan untuk bangkit. Tokoh-tokoh tersebut adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta. Setelah bertemu dengan Sutomo, berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini akhirnya menjadi pioner terhadap bangkitnya kesadaran nasional, sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga sekarang. Dr. Sutomo terlahir di Ngepeh, Jawa Timur. Beliau adalah tokoh Ketua Budi Utomo. Tujuan organisasi Budi Utomo ialah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Dr. Cipto Mangunkusumo terlahir di Desa Pecagakan, Jepara.
Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Beliau juga memberikan sumbangsih dalam kebangkitan nasional. Kiai Haji Samanhudi, selain dikenal sebagai pedagang sukses, beliau merupakan pejuang yang ikut mempertahankan Indonesia dan mengharumkan nama bangsa. Beliau terlahir di Lawean, Solo. H.O.S. Cokro Aminoto. Beliau terlahir di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau terkenal tegas dalam kebijakan-kebijakannya serta bersahaja. Kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dengan budaya yang beragam. Insinyur Soekarno, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Karno. Beliau berjasa besar dalam kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional bukan saja pada masa berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional, namun hingga saat ini. Perjuangannya menjelang detik-detik proklamasi tidak dapat dilupakan. Aktif dalam berbagai organisasi, serta mewujudkan mimpi rakyat Indonesia untuk menjadikan Indonesia merdeka. Muhammad Hatta, atau yang biasa dikenal dengan Bung Hatta, peranannya sebagai bapak proklamator menjadi faktor utama yang membuat dirinya dikenal oleh khalayak ramai. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia dan Pak Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Raden Mas Wardi Suryaningrat, atau yang akrab dipanggil Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi atau rakyat jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Douwe Dekker. Beliau adalah wartawan serta aktivis politik yang keberadaannya sering mengkritik tentang pemerintahan Belanda. Dari pahlawan-pahlawan hebat tersebut telah membuktikan bahwa dengan menanamkan jiwa nasionalisme, maka Indonesia dapat disatukan dan memperoleh kemerdekaannya. Hal itu dapat dilakukan saat ini, tetapi bukan untuk merdeka dari penjajahan, melainkan merdeka dari kemiskinan hingga kebodohan, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan atas keberagaman Indonesia saat ini. Berdasarkan catatan masa lampau, masa kebangkitan nasional ditandai dengan banyaknya kaum terpelajar di Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, para pemuda tersebut membentuk organisasi. Pelopornya adalah Budi Utomo. Kemudian, muncul banyak sekali organisasi, di antaranya Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Gabungan Politik Indonesia. Demikian video perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga mood, dan berdoa. Assalamualaikum.